Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak semua. Sekarang kita masih pagi nih. Masih pagi, Pak. Di Amerika sekarang masih jam 7 pagi, Pak. Nggak masalah sih kalau bagi saya. Biasanya kalau training saya selama ini saya tahu kok misalnya kayak jumlah peserta naik turun apa segala macam wajar karena kesibukan masing-masing dan mereka biasanya ngikutin rekaman. Dan memang kebiasaan saya juga sekali training tuh langsung materinya banyak banget kayak gitu, bikin pusing dan akhirnya setelah 2 minggu, setelah 3 minggu baru para peserta itu biasanya bisa paham. Itu pun setelah diskusi panjang lebar, nanya-nanya PM apa segala macam. Nah, baru tahu. Oke, nah sekarang kita lanjut. Tadi kita sampai sebelum ajan tadi sampai di MLPL. MLPL tadi ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat juga. Oke. Nah, jadi tadi kita bahas MLPL, terus habis itu kita rencana mau bahas BHIT, terus trik psikologis bandar. Oke. Ya, benar, psikologis bandar. Jadi kayak MLPL tadi, jadi MLPL, multipolar teknologi, ini belum selesai nih. Jadi di multipolar teknologi tadi, kita bahas kemungkinan bandarnya gimana sih? Oh, ternyata kemungkinan ya, ini kemungkinan. Bandarnya itu dia punya average di 500, di 500. Dan ketika ketika kita tahu bahwa ternyata masih ada 5%-an, mungkin dia mau jual dulu si big money, ada big money yang mau jual. Dia termasuk bandar, iya termasuk bagian bandar karena dia pernah jadi pengendali, pernah jadi pemegang saham utama kan kayak gitu. Nah, biasanya pemegang saham utama dia bisa dong hubungin yang lainnya untuk jangan jualin dulu deh, gue mau naikin dulu, bisa kan? Atau misalnya gue mau turunin tapi lu jangan ngedam dong, ntar capek gue naikin lagi, bisa aja. Nah itulah kerjasama satu atau dua orang dengan dana yang besar untuk kepentingan yang sama. Itu kan definisi bandar tadi kan. Nah, jadi tadi kita tahu ada pengendali, bukan pengendali, sorry, ada pemegang saham gede gitu, yang dari 11% sekarang sisa 5%, masih ada 5%-an, dan kita tahu motifnya jualan. Kita tahu motifnya jualan, kenapa motifnya jualan, seperti saya sampaikan tadi, karena kalau dia nggak mau jualan, dia harusnya nambah posisi dong, kecil banget itu. Terus kalau jualan, kenapa nggak jualan semua, nggak habisin? Ya iya, ARB terus, harganya turun, rugi dia. Amsyong dia kalau jual di harga sekian, dia harus naikin harga. Itu asumsi kita. Nah, sekarang harga benar pas disupport mantul naik ke atas. Seperti kita sudah sampaikan juga bagaimana psikologisnya pas macam supaya orang beli harga ditarik ke atas kayak gitu. Untuk supaya trader masuk, investor masuk apa segala macam. Mungkin kalau fund-fund agak gede mungkin masuk kalau ada berita apa segala macam yang membuat garis supportnya yang pertama dijebol ini kembali lagi. Di sini, ini kalau kita belajar teknikal, jadi BDM tuh nggak jauh-jauh, nggak bisa lepasin dari BDM. Belum ya, Pak? Ya, text screen-nya belum. Bener. Oke. Nah, udah kelihatan kan? Nah, technical untuk si multipolar ini. Nah, kemungkinan besar udah kebaca gitu kan. Dia mau jualan, berarti kalau dia mau jualan dia harus naikin lagi gitu. Nah, kalau dari kita udah tahu kebaca kayak situ, kita udah tahu dia range belinya 450 sampai 555. Memang benar ada di keterbukaan informasi di Stockbit di bagian insider atau di bagian reportnya, baca aja. Stockbit kalau di versi HP itu, ini saya lihat, makasih Kak. Oke, saya lihat, kita bisa lihat di bagian report. Baca dia lah di bawah-bawah ini ada report misalnya kayak pemindahan pemindahan kepemilikan apa dari bulan Februari itu bulan Maret kemarin, MLPL di harga berapa apa segala macam, pindah kemana, ada. Silakan cari sendiri. Kalau nggak percaya sama saya pasti nemu gitu. Nah, kita udah tahu harganya memang benar segitu di 450. Kemungkinan besar kan dia harus tarik lagi kayak gitu. Nah, kalau dari price action gitu kan. Dari ilmu dari 4D analisis kita tahu bahwa ini dia jebol breakdown flag. Breakdown flag pattern berarti targetnya sesuai
flag pole-nya, tiang flagnya. Kita harus tahu dulu ini udah nyampe belum tiang pole-nya gitu. Jangan asal masuk juga dengan BDM doang. BDM kan konfirmator. Kemungkinan besar belum. Kemungkinan besar belum. Belum nyampe target koreksinya kalau misalnya kalau mau 100%. Tapi seperti yang kita tahu juga bahwa flag pattern itu targetnya 80%. Kalau 80% sudah masuk, ini bukan pembenaran ya, enggak, ini bukan pembenaran. Ada di buku di Thomas Bukowski, bisa dilihat di chat pattern chat pattern Bukowski. Saya buka deh. Trade pattern bullish flag. Bukan. Apa sih nama itu tuh? Bukowski. Bukowski ini yang penemu buku Encyclopedia of the Chart Pattern ya. Nih, bisa dilihat sendiri. Nih, patternnya, kombinasinya. Bisa dilihat. Ada upside-nya, ada apanya. Nih. 60% of the time breakout, 60% targetnya. Break even failure rate 44%, average rise decline 9%, kalau naik 8% kalau turun. Percentage meeting price target 46%. 46% doang ternyata. 46% baik ketika naik ataupun ketika turun. Nah, bisa dibaca di buku Thomas Bukowski Encyclopedia of Chart Pattern second edition ada. Kalau mau tahu lebih jauh. Jadi 40% dari tinggi tiangnya itu adalah target yang sering terjadi. Atau kalau enggak dia memenuhi target sampai 100% di sini itu hanya 46% kejadian. Oke. Nah, dari sini ditambah informasi lagi bahwa si multipolar ini mau buyback, kayak gitu. Berapa harganya belum diketahui, kapan pelaksanaannya belum diketahui, jumlahnya apa segala macam belum diketahui, dan pasti yang namanya buyback itu harus RUPS dulu. Harus RUPS dulu. Saya makin yakin kalau si Koneri mau jualan. Saya makin yakin kalau si Koneri mau jualan. Nah, nggak tahu, udah dapat informasinya belum? MLPL. Buyback MLPL maksimal 720. Jumlahnya berapa? Pak Tresna. Nggak tahu ya Pak Kresna jumlahnya. Nah, oke, anggaplah. Nah, oke, belum baca lagi. Silakan Bapak-bapak, 425 miliar rupiah. Berapa lembar saham? 400 miliar, berapa jumlah lembar saham? Berapa lembar saham? Nggak ada yang tahu ya. 1 juta, 1,5 lembar. Anggaplah 1,46 lembar saham. Koneri punya berapa sisanya? 873 juta doang. Cuma 873 doang. Dia penjualan di 680. Sementara buyback bisa di harga 720. Dari sini dapat kesimpulan apa? Keluar kocek kiri, masuk kocek kanan. Demi keuntungan pribadi yang bayar sahamnya dibeli oleh perusahaannya sendiri. Betul nggak? Betul apa betul? Betul apa betul? Penjualan di harga 680 per saham, 680 aja dijual sama dia. Apalagi dapat dana buyback 720. Jadi ceritanya ini kurang lebih kayak gini.
Saya punya misalnya saya ini pemilik founder utama misalnya PT 4D Analysis kayak gitu. Saya punya misalnya 60% saham. Harga saham saya dihargai rata-rata Rp1.000 per lembar. Kemudian karena saya penguasa kayak gitu kan, saya calling kawan-kawan saya apa segala macam. Nah, untuk IPO gitu kan. Nah, ternyata IPO laku. Laku nih, logiknya kayak gini, laku. Nah, terus karena udah laku apa segala macam, harga saham saya naik lah nih. Naik jadi 1.500 misalnya per lembar. PT 4D Analysis. Kemudian ada datanglah Pak Kresna. Pak Kresna datang, Pak Juta, saya bilang, saya belilah saham Bapak. Beli berapa gitu? Beli di harga 1.200. Oke, berapa banyak Pak Kresna? 40%. Datang Pak Kresna beli 40%. Otomatis saham saya yang pertamanya 70% menjadi sisa 30%. Pak Kresna jadi pengendali karena beliau 40%. Beliau beli di harga 1.200. Saya beli di harga 1.000. Suatu saat karena perusahaan untung atau apa segala macam, otomatis harga sahamnya bisa jadi naik. Misalnya sekarang harga saham udah di 2.000 atau di 2.500 misalnya. Anggaplah di 2.000, di 2.000. Nah, terus Pak Kresna memutuskan mengadakan RUPS, gitu, memutuskan mengadakan RUPS dan voting, akhirnya dia menang untuk supaya perusahaan buyback saham seharga rata-rata misalnya di 1.800 karena harga saham 2.000 sekarang. Di 1.800 juga. Buyback 1.800. Otomatis otomatis Pak Kresna ada auto cuan kan? Dia jual semua sahamnya pun nggak bakal ngancurin harga di market. Kenapa? Karena ada perusahaan yang siap nanggung pakai duit perusahaan. Paham? Ini cara lain dari mindahin duit dari kocek kiri ke kocek kanan. Nah, kalau lihat sejarahnya lagi, Connery beli dari siapa? Beli dari Lipo Group, dari multipolarnya sendiri, di harga 450. Habis itu multipolarnya disuruh buyback di harga 720. Habis itu nggak lama multipolarnya right issue. Habis itu sama aja sama apa? Kita memperkaya si pemilik perusahaan tanpa dia ngelakuin apa-apa. Got my point? Did you got my point or not? Connery beri dari Lipo. Lipo pemilik saham sebelumnya, pengendali sebelumnya. Oke, dibeli oleh Connery. Habis itu di harga 450. Habis itu dia paksa MT Polar untuk beli lagi dari dia di harga 720. Tekor dong multipolarnya. Tekor. Habis itu multipolar untuk bayarin ini karena ekuitasnya keluar, kasnya keluar untuk bayarin saham buyback apa segala macam, dapatnya dari mana? Bisa dari ekuitas, bisa dari laba ditahan, bisa dari right issue atau minta modal baru dari pemilik saham. Intinya apa? Intinya adalah ini perampokan yang dilegalkan. Iya, bisnis operan barang, paham. Ini bisnis operan barang. Serius kalau mohon maaf ya rekan-rekan, kalau rekan-rekan di bursa atau di dunia finansial tuh terlalu naif. Ya, terlalu naif. Bilang, wah nggak mungkin lah, enak banget, gampang banget jadi orang kaya, makin kaya, makin kaya. Memang iya, memang gampang. Memang gampang, makanya saya nggak seneng sama lagu lancip. Utangnya bayarin siapa? Investor. Investornya siapa? Investor publik. Nah, news berarti cuma pemanis aja dong. Nah, kan udah jelas tadi udah saya bilang dari awal. Caranya gimana sih bandar mempengaruhi itu? News. Isu-isu. Sulap-sulap botex bisa jadi. Bisa jadi. Lipo kasih ke Corneri. Corneri selain LPL beli. Balikin lagi. Sahamnya ke Lipo. Harga sahamnya naik. Didorong public participation. Keluar lagi. Ekuitas berkurang. Pajak berkurang. Padahal jumlah lembar sahamnya masih sama. Kalau gitu kenapa MLPL-nya mau buyback, Mbak? Nah, siapa yang bisa ngelarang? Kalau shareholder mayoritasnya voting mereka menang. Oke, setuju. Kan pengambilan keputusan dari RUPS kan pengambilan keputusan buyback atau enggak dari RUPS. RUPS pengambilan suaranya voting menang siapa, kalah siapa, dari mana? Dari pemilik saham utama. Benar nggak Pak Dani? Benar apa benar?
Paham? Permainan-permainan tingkat tinggi, cuci-cuci uang, hindarin pajak, masuk kocek kanan keluar kocek kiri, dapatin duit dari sana sini. Ini kalau bahasa saya perampokan investor secara legal. Nah, MLPL. Bagaimana dengan kasus ENRG, BNBR, UNSP, ELTY, BUMI? Berapa kali itu red issue? Browsing aja, berapa kali red issue? Habis red issue, reverse stock. Habis reverse stock, red issue lagi. Reverse stock lagi. Gitu-gitu aja terus. Nah, teman saya yang tadi itu, yang ngirimin WA itu, dia pernah invest ENRG di tahun 2000, berapa ya kemarin dia bilang ya, 2007 atau 2009, saya lupa gitu. Dia bilang, aku ada simpan duit 200 juta, dia bilang, di energi katanya. Aku kelupaan, dia bilang. Terus brokerku bilang, ini kamu masih ada saham energi loh. Ini mau diapain? Terus aku bilang, wah 200 juta. Ya udah, ibahkan ke aku aja deh sini 200 juta. Aku bilang kan. Terus dia bilang, ya ambillah guru, kata dia. Kalau masih ada sahamnya. Gitu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak nilai 200 juta pada tahun itu dia beli. Sekarang harga energi dan sekarang nilainya berapa sahamnya? 2009 waktu itu dia beli. Di harga 300 per lembar. 300-an rupiah per lembar pada waktu itu. Kalau misalnya sekarang energi 100 dari 200 juta, seharusnya duitnya sisa 70 juta kan? Bener kan? Kalau cuma mikirkan harga doang. Pernyataannya tidak seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. 2009 ya, 2009 dia beli di 300-an. Mana tahun-tahun lamanya? Bentar ya. Nah, supaya ngeh. Bagaimana metode perampokan secara legal di bursa? Perampokan secara legal, keren, Pak. Nggak tahu nih si apa nama benda nih, trading view ini otomatis di adjust atau enggak ketika ada stock split apa semua. Nah, jadi pada intinya saya lihat jumlah lembar sahamnya itu, dia waktu itu beli di harga 300-an, sekarang nilai sahamnya cuma sekitar 4 juta lebih dikit. 4 juta rupiah lebih dikit. Padahal tahun 2009 itu dia beli senilai 200 juta. Saya ngakak-ngakak ketawa. Oke, thank you lah Mong, thank you bro gitu kan, dikasih 4 juta. Nggak apa-apa, hah 4 juta aja guru katanya. Terus saya bilang, iya 4 juta. Kok bisa guru, aku beli 200 juta katanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini. Bentar ya. Karena ada reverse stock 1:4. Jadi harga energi pernah turun ke 50, dari 51:4. Berarti naik harga lagi jadi 200, habis 200, naik lagi harganya dia right issue. Right issue jadi berkurang lagi 11:5. Nah, jadi nilainya 400 jadi sisa 100. Apa dari 50 ke 200 terus balik ke 50 lagi, berarti kan dari harga 400 logikanya jadi sisa 50, dari 50 itu sisa 25. MLPL mana yang nanti? Sorry MLPL, sorry Pak. Thank you tadi ngetin NRG itu, NRG yang aduh saya gagak ngelantur nih. Makasih Pak. Makasih ininya konveksinya. Udah ngopi belum Pak JB? Apa? Udah ngopi belum? Ini lagi sambil ngopi nih Pak, santai aja, nggak apa-apa. Mas, yang penting ngelantur dikit benerin, saya udah langsung lancar lagi. Nih, 1:8 rasionya. 25 Juli 2017. Habis itu dia red issue. Rencananya dia mau red issue lagi. Gila ini. Sebelum 2017 nih, kalau Stockbit ada, sebelumnya dia ada red issue dulu. Jadi
Habis dia red issue untuk bayarin utangnya, utang perusahaan dibayarkan oleh siapa? Investor publik. Habis itu dia di reverse stock. Habis di reverse stock harganya balik ke 50 lagi. Kejam. Serius, kejam. Nah, apakah cuma energi yang seperti ini? Tidak. Silakan lihat lagi perusahaan-perusahaan grupnya si Dagu satu tuh. Lihat. Hampir semuanya seperti itu. Makanya ketika ngajarin trading di Bakery Group, waktu itu saya bilang, Bakery Group bukan untuk invest, hanya untuk trading nyangkut, bodo amat, buang, kayak gitu. Nah, tetapi kenapa saya encourage, saya ajarin cara trading di Bakery Group? Karena kalau Bakery Group itu bandarnya liar, sekali naik, sekali narik belasan persen. Kayak gitu. Nah, kalau rekan-rekan ngerti, kalau rekan-rekan udah paham kayak gitu kan teori, apa yang harus diperhatikan kan kayak gini, konsistensi dalam buy atau sell-nya, jumlah lot-nya, impulsif buy atau sell-nya. Itu rekan-rekan bisa ngerti kalau setiap saham itu ada karakternya masing-masing kayak gitu. Ada kayak karakternya yang ngebut gila-gilaan kayak Bang Mini kayak gitu. INPC, BBYB, apalagi ya yang zaman dulu yang ngetop bang kecil ini ya, yang larinya kesetanannya. PNBN itu kalau udah lagi main, kalau lagi manggung, oh gila-gilaan larinya kayak gitu. Gitu juga kalau dia lagi turun, gila-gilaan, apalagi zaman 25% ARB dulu gitu. Nah, begitu juga Bakery Group. Bakery Group tuh enak kali untuk trading. Enak pakai banget kalau ngerti ilmu volume. Tinggal ngeliat aja ada volume buang, kita ikut buang juga. Nanti ada tiba-tiba yang HK volume tarik gede, ngerti tape trading ya, beli juga. Enak. Sehari itu naik turun 7%. Kala-kala dapat ARA trading di Bakery Group gitu. Cuma memang nggak bisa disimpan, nggak bisa untuk invest karena memang terkenal sebagai perampok, GCG-nya jelek, paham? Kalau untuk Salim saya sendiri masih respect ya, masih respect. Salim, Sinarmas itu Sinarmas Group, Salim Group, Saratoga Group saya masih respect, very good. MNC Group juga masih respect saya. Masih sesuai lah dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, oh gini, karena gini ya, karena mengenai masalah bid dan offer apa segala macam itu lebih kayaknya nggak tepat kok untuk di kelas ini ya. Ini kita bicara BDM Pak, bandarmologi. Jadi bandarmologi itu bukan seperti yang dipikirkan. Saya sudah sampaikan di awal. Time frame-nya tuh beda. Bandar itu time frame-nya bukan daily trade, bukan. Bapak-bapak, ibu-ibu enggak bakal. Kenapa? Karena bandar tuh gede volumenya gitu. Kalau dibilang bandarmologi, wah hari ini distribusi kayak gitu. Saya ketawa aja gitu, noob banget sih gitu kan. Kenapa? Bandar tuh nggak bisa keluarin barangnya semua hanya dalam satu hari, nggak bisa. Karena dijelasin tadi, volumenya gede, akumulasinya aja berhari-hari, distribusinya juga berhari-hari. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai BDM, wah BDM cuma untuk satu hari, lihat satu hari bid offer palsu apa segala macam, itu untuk tape trading Pak, dan itu untuk gorengan. Lain lagi, agak sedikit nggak nyambung kayaknya kalau kita bicara di konsep bandarmologi. Bandarmologi gorengan itu lebih cocoknya larinya ke tape trading. Nah, tetapi tadi saya sampaikan di awal juga ada hubungan juga sih antara bandarmologi gorengan itu sama ilmu bandarmologi ini gitu kan, tape trading sama ilmu bandarmologi ini. Yaitu contohnya di taking tadi kan saya bilang ketika bid tipis, over tebal. Nah, apalagi sebelumnya akumulasi, ya santai aja. Kita udah tahu bahwa si BD itu lagi akumulasi barang, dia nggak mau sih ada penumpang gelap ditakut-takutin. Seperti itu. Oke. Nah, pemecahan volume dengan BDM, bentar Pak Andi. Nah, Pak, kalau di saham yang ada warannya setelah masa tebus waran selesai, pergerakan harga sahamnya biasa gimana? Anjlok. Biasanya anjlok setelah masa warannya selesai. Walaupun nggak semuanya ya, tetapi secara logika harusnya anjlok. Kenapa? Masa penawaran waran dibuka, entar dulu, masa penawaran waran selesai, effective date, start to trade, start diperdagangkan, atau udah selesai nih, warannya udah mature. Yang mana dulu nih Pak? Pak Jason.
Halo, ya sorry Pak, kenapa? Pak Jason itu tadi Pak Jason nanya itu kan masa warannya selesai itu gimana? Masa warannya selesai ini maksudnya udah Warannya tuh mature date atau effective date? masa di mana warannya tuh bisa ditembus. Itu harga sahamnya pasti turun, Pak. Besar kemungkinan untuk turun. Bahkan bisa jadi lebih turun daripada harga tebus warannya. Oke. Kenapa seperti itu? Ya logik goblok aja, Pak. Logik Karena simple. jumlah saham beredarnya naik ya Pak. Iya, supaya naik. Udah gitu aja. Tetapi kalau udah maturity date, sahamnya udah nggak bisa ditebus lagi, besar kemungkinan untuk naik. Karena orang udah tahu jumlah supply berapa kan. Nah, udah ketahuan nih di bandar A megang berapa, big player B megang berapa, big player C megang berapa, tinggal mereka calling-calling, lu punya berapa, tahan dulu dong, kita naikin yuk, yuk naikin, kayak gitu. Oke. Makasih Pak Juta. Ya sama-sama Pak. Nah, Pak Juta mau tanya study case GII waktu sideway dia diakum, setelah breakout dan markup dia diakum juga sampai sekarang. Tadi Pak Juta bilang yang bagus adalah markup sambil distribusi. Karena bandar dapat duit lagi. Nah, dengan kasus seperti ini, apakah artinya AGII akan siap-siap digulung barang besar? Jawaban saya normatif, Pak. Bapak mau jawaban normatif atau jawaban asli? Jawaban asli aja lah ya. Saya bukan tipe normatif yang ambigu. Kalau jawaban asli, belum tentu, Pak. Belum tentu diguyur sama besar. Kenapa? Karena fundamentalnya strong. Jadi kalau nggak ada ulasan fundamental di belakang, nggak ada tujuan apa segala macam, cuma sekedar naikin kayak gitu, nggak ada dana masuk atau inflow masuk, harga naik, tapi akumulasi itu bahaya. Gitu. Kalau kelamaan bahaya, karena bisa jadi bandarnya kehabisan barang apa semua. Tapi kalau harga naik dengan akumulasi dan kita tahu ada apa yang gerakin di belakangnya, ada katalisnya apa, itu aman-aman aja. Nah, jadi bondarmologi ini kita banyak bermain mindset, Pak. Banyak bermain strategi. Kayak gitu. Itu yang mau saya ajarin ke rekan-rekan. Jadi bukan cuma sekedar ngelihat BDM tools. Enggak seperti itu. Ada satu kesatuan gitu. Jadi kita bermain kayak bermain catur. Ngelawan orang yang ngerti psikologis. Nah, ilmu yang dipakai adalah ilmu psikologi umum. Psikologi massa. Serius, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sarjana psikologi, ada yang belajar psikologi, BDM ini atau running trade harian itu nggak jauh-jauh dari ilmu psikologi umum. Bagaimana bikin orang takut, bagaimana bikin orang gembira, bagaimana bikin orang nggak mau cut loss, bagaimana bikin orang cut loss, bagaimana bikin orang mau nambah, bagaimana orang bisa merasa tamak, apa segala macam itu dipelajari kan. Contoh, gimana bikin orang nggak mau cut loss, kasih harapan palsu. Naikin dikit, wah ini mau naik lagi nih, habis itu turunin pelan-pelan ambil jualan. Naikin dikit, oh ya ini mau naik nih, average up ini, turunin pelan-pelan. Itu biasanya dipakai ketika fase distribusi. Si investor lama nggak jualan, kenapa? Karena mereka lagi jualan. Kalau retailnya juga jualan, yang beli siapa dong? Bisa hancur harga. Logikanya kan kayak begitu. Begitu juga kalau naik, ditakut-takutin. Waduh, mau turun nih, mau balik arah nih, harga saham udah naik. Jual dulu, habis itu dikerek naik ke atas. DMMX berapa kali kayak gitu? Sering. LPPF gimana? Bukan nama sering lagi. Bahkan dulu terkenal kan LPPF, MPPA, MLPL, tarik selalu di akhir sesi. Selalu. Saratoga juga kan, sampai kita di grup olo-oloan. Paling balik kuning lagi. Beneran balik kuning lagi. Itu kalau yang tektokan udah tahu kan, tektokan ATM berjalan itu Saratoga. Kalau buyback harganya nggak bakal lebih dari harga maksimum sebelum selesai buyback. Iya, nggak bakal lebih. Jarang yang bisa lebih. Seringnya kejadiannya tuh nggak lebih. Nah, kalaupun lebih ternyata ya berarti bukan si BD, bukan si emiten yang beli, itu dana dari luar, berarti ada inflow. Seperti itu. Iya, kesimpulannya si MLPL amat sangat boleh buy. Amat sangat boleh buy dengan target harga dan titik cut loss tuh di sini. Wah, ini udah jadi ngomong stock pick pula. Enggak ya, ini enggak stock pick ya. Nah, kalau dari sini kita tahu kemungkinan besar harga akan kejar garis merah ini.
besar kemungkinan harga di sini. Tetapi kalau di sini di 640 ini dia nggak tembus dengan volume, ada perbalikan arah di sini. Udah deh take profit aja deh. Kalau gitu cut loss-nya di mana? Nggak perlu cut loss nunggu lower low. Dari ilmu bandarmologi kita tahu average dia di 500. Diturunin di bawah 500 aja buang. Udah. Risk 55, reward jauh ya. 200. Enggak, 155. 1/3. TP1. TP2 langit, kita nggak pernah tahu atasnya berapa. Karena kalau dia masuk ke sini lagi, dia akan lanjutin trennya ke atas. Tetapi ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu, ingat. Ini kan ilmu bandarmologi, saya nggak ajarin soal price action. Cuma saya ngingetin aja, nggak ada cerita saham tuh naik kayak gitu, nggak ada. Pasti ada koreksi, walaupun yang trennya kuat banget. Pasti ada misalnya di tengah jalan kayak gini dulu, baru lanjut gini, baru tiba-tiba begini, pastilah. Terutama rekan-rekan yang pemula, jangan terlalu naif berharap saham tuh naiknya kayak gini. Nggak ada. Nggak ada. Dia pasti banyak gocekan-gocekan. Kalau saya pribadi MLPL, kalau saya lihat, semoga saya benar, ini akan ditarik balik lagi. Karena pengendalinya mau jualan, MLPL-nya mau buyback. Untuk pindahin duit tadi kan, kalau nggak ditarik ya rugi dong. Oke. Nah, itu tadi kisahnya sih MLPL, kisahnya sih bagaimana emiten bisa mendapatkan duit dari investor publiknya untuk bayar utangnya lah, untuk ekspansi, untuk apa segala macam. Investor publik yang apa? Mohon maaf ngomong, investor publik yang naif, yang goblok, yang diiming-iming ntar naik lagi nih, ntar terdelusi sahammu, tebus saja. Nah kayak gitu. Nah tetapi tidak semua red issue jelek ya, nggak semua red issue jelek. Red issue yang paling bagus adalah red issue yang untuk ekspansi. Contohnya di emiten Same ya, Same itu bagus red issue-nya. MTEK red issue-nya bagus. Dan beneran kan harga sahamnya juga naik terus kayak gitu. Kita harus ngelihat. Nah, sekarang kita ngomongin masalah red issue nih. Red issue dari si Bakti Investama gitu kan. BHIT. Kalau dari segi strategi bandarmologi atau dari logik bandarmologi kayak gimana sih? Kira-kira prospek kedepannya BHIT. Ingat ya, ini bukan berarti besok BHIT langsung hijau. Dosa kagak. Kita bicara jangka panjang ini. Bicara bukan jangka panjang, jangka menengah lah sampai sih red issue-nya kelar. Kalau dari sisi bandarmologinya secara garis besar gimana? Sekarang saya harus tahu dulu kapan red issue, harga pelaksanaan kapan? Berapa perbandingannya ya? Minta tolong dong informasinya. Agustus Pak Junta. Agustus tanggal berapa Pak? Akhir bulan kayaknya. 11 yang lama dapat 2 yang baru ya. Harga pelaksanaan? 173. 173, serius Pak? Iya. Anjir. Ntar saya cek ET dulu Pak. Benar Pak, 173. Tujuan pelaksanaan? Tujuan pelaksanaan apa Pak? Konversi bond ke saham Pak. Konversi, bayar utang? Iya benar, bayar utang. Oke, berarti bayar utang, berarti nah, sip, dah. Ini duit kali nih, tapi agak lama nunggunya. 173, seriusan? Bener Pak, bener. Oke, jadi kayak gini logiknya. Oke, sebelum kita masuk logik, kita lakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dulu. Biar dibilang nggak terlalu melenceng yang saya ajarin tentang BDM ini. Gitu. Ini aroma duit kecium banget nih. Oke, pertama kita lihat dulu. Fase ini sampai fase ini apa yang terjadi? Fase volume mendatar. Oke, dari sinilah. Fase sideway-nya ini. Apa yang terjadi? Berarti dari tanggal nggak kelihatan tanggalnya. 8 Maret sampai 4 Juni. 8 Maret sampai 4 Juni. Ini ternyata distribusi.
Tapi kita lihat dulu distribusinya seperti apa. YP, KK, PD, NI, CC. Yang beli retail semua. Yang jualan Sultan ya, si Kajet ya. Distribusi. Terus kita lihat dulu. Ini kalau ilmu bandar. Izin Pak Duta, Hah? itu saya ke grup beritanya Apa tuh Pak? yang BHIT. Oke Pak. Nanti saya baca, makasih Pak. Kita pakai yang ini dulu, normatif dulu Pak. Normatif dulu. Kita analisa bandarmologi itu secara normatif. Yang diajarin itu kayak gimana sih? Yang guru saya ajarin dulu kayak gini. Kita lihat dulu apa yang terjadi ketika harga tinggi-tinggi ini, apa yang terjadi ketika sideways. Seperti saya bilang tadi, sideways kita lihat kan akumulasi atau distribusi. Kalau distribusi tapi harga turun, apa distribusi bahaya, kemungkinan harga turun. Kalau harga naik berarti itu fake distribusi, kemungkinan besar yang kelihatan jualan itu sebenarnya ya apa yang kelihatan retailnya beli itu retail serigala berbulu domba. Nah, tapi kita lihat dulu nih ya. Dari sini sampai sini. 9 November sampai 1 Maret. 2020, 9 November 2020. Sampai 1 Maret 2021. Distribusi juga yang beli sama, retail. Yang beli retail habis itu harga dinaikin. Yang beli retail habis itu harga dinaikin. Jadi tukang tampung barangnya adalah broker retail. Kenapa saya bilang tukang tampung barang canggih nih, MNC Group. Canggih. Jujur aja, bandar paling jago di Indonesia tuh bandarnya MNC Group. Serius, bandar paling jago Indonesia bandarnya MNC Group. Oke, terus pas kenaikan, kita lihat siapa yang ngerek harga. 4 Juni sampai di suspend 10 Juni. Akumulasi. Pas dikerek, akumulasi. Yang tukang kerek, MG, XC, ZP. Yang tukang kerek, MG dan XC sama ZP. Dari tadi yang jualan si EP. EP ini adalah pengendali sih. Pengendali ya. MNC kan? MNC Group kan? Ya, itu MNC, Pak. Nah, pengendali jualan. Di sini juga pengendali jualan. Di sini pengendali jualan. Tapi harga kok naik pengendali jualan? Berarti dia main psikologis terbalik kan? Psikologis terbalik nih dia main nih. Ini paling susah ilmu psikologis terbalik tuh. Kalau pakai teori normatif BDM, biasanya rekan-rekan BDM itu nggak pakai BDM, udahlah. Nggak bisa dianalisa, kita keluar aja. Biasanya kayak gitu. Serius, ke rekan-rekan yang yang pakai psikologis terbalik ini susah, tapi nggak apa-apa, saya coba, siapa tahu bener, lumayan duit nih gitu. Lanjut dari tanggal 11 Juni ketika turun sampai sekarang 10 Juli, nggak usah 10 Juli deh, sampai sini dulu, volume gede berikutnya di puncaknya sini 6 Juli, 11 Juni 6 Juli. Di sini distribusi BK, YP, SQ. Yang punya barang EP. BK yang tukang tarik dia udah jualan untung, EP nggak habis-habis barangnya. Orang pada bertanya, EP kapan akumnya, kok barangnya nggak habis-habis? Kan tinggal pinjem aja dari emiten toh, dia yang punya. Nah, selanjutnya kita lihat dari sideway ini kan masa sideway-nya ini. Ini fase yang krusial yang kita cari tahu. 25 Juni, 30 Juli. Distribusi pasti. Nah, distribusi EP lagi. JP, PD, LG, NI, KK, GR. Hampir semuanya retail. Hampir semuanya Sultan. Nemu nggak korelasi? Nemu nggak korelasi apa yang terjadi di sini, terus harga gimana? Apa yang terjadi di sini, terus harga gimana?
Ada nggak korelasinya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ada. Ketika harga turun-turun gini, turun-turun di sini, terus dinaikin. Yang terjadi adalah sebelah kirinya retail, sebelah kanannya sultan, tapi harganya naik. Di sini juga, ketika rata di sini, sebelah kirinya retail, sebelah kanannya sultan, terus harganya naik. Nah, sekarang ini sama-sama distribusi, di sini distribusi, ini juga kebacanya sama-sama distribusi, sebelah kirinya sama-sama retail, kanannya sultan. Berikutnya, kalau kita belajar dari prinsip dasar technical analysis yang history repeat itself, berikutnya adalah harga akan terjadi, harga naik. Ini kemungkinan besar harga naik. Nggak enak sih sebenarnya. Nah, kemungkinan harga naik. Nah, pertanyaannya kan sekarang, kenapa diakumulasi lagi nih di sini setelah ada turun banyak? Ini diakumulasi. Walaupun tertulis distribusi, mohon pahami mindset yang di awal ya. Yang kita cari adalah korelasi. Pak Amanda Fikri ada, Pak Amanda? Waktu itu kan pernah kan kita diskusi di grup ya. Saya pernah bilang, jangan terpaku akumulasi naik, distribusi turun. Harus di backtest dulu, lihat yang di belakang, lihat sejarahnya kayak gimana. Ini maksud saya lihat sejarahnya gimana. Ternyata si MNC ini ada sejarahnya. Ketika dia turun, yang sebelah kiri yang beli itu kelihatan retail, yang kanannya sultan itu harganya naik. Turun, yang kelihatan kirinya retail, kanannya sultan harganya naik. Dari situ kita bisa tahu bahwa defendernya adalah broker retail. Oke. Strikernya adalah si MG sama XC. Broker hybrid sama broker telak-telak retail gitu. Masa iya telak-telak retail HK, Wak. Nah, dan bisa naikin harga setinggi ini. Dan ketika turunnya itu lagi terjadi. Nah, terus sekarang dia mau ini lagi akumulasi lagi nih gitu. Apa alasan di belakangnya akumulasi? Ternyata kan keluar tuh alasannya adalah mau right issue di harga 173 di mana volume rasionya adalah 11/2. Tujuannya untuk konversi. Aduh. Teman-teman tahu nggak kenapa saya 99% yakin ini akan harganya di atas 173? Ketika proses right issue-nya selesai. 99% saya yakin gitu. Kalau salah ya mohon maaf kayak gitu. Kalau saya sih tinggal cut loss, nggak tahu ya kalau rekan-rekan beli ya. Kalau saya beli deh. Setelah selesai right issue-nya saya beli. Kenapa? Ada yang tahu? Lah baiknya ngambilnya sebelum right issue apa setelah right issue, Pak? Yang pasti di bawah 173 Pak ngambilnya. Saya sih udah ngumpulin sih, Pak. Terus habis itu right-nya kita tebus. Atau enggak? Nanti dapat warannya ya, Pak ya? Enggak, right-nya nggak usah ditebus ya. Nggak usah ditebus. Nggak usah ditebus. Terdilusi lah kayak gitu kan. Jual right-nya. Ya berarti kalau mau nabung mah dari sekarang kali ya, Pak ya? Iya. Pokoknya pada intinya insya Allah nanti setelah right-nya selesai harganya pasti di atas 173. Ya, Pak. Nah, kenapa saya yakin? Nah, ini nih Pak iPhone logikanya kalau right issue 173 sekarang harga 88, siapa yang mau beli right issue, Pak? Mending sahamnya kecuali terbang ya, Pak. Nah. Benar nggak semua retail berpikir seperti itu? Benar apa benar? Siapa yang mau beli? Nggak ada kan yang mau beli? Ya pasti nggak ada lah, Pak. Pasti nggak ada. Coba lihat di right issue-nya. Ada nggak pembeli siaga ya? Ada kan? Yang mau dikonversi jadi utang itu kan? Ini kan right issue sebenarnya bukan right issue mencari modal baru kan? Tetapi ada si Behit ini nggak mampu bayar utang, ditukar sama saham. Logikanya kayak gitu kan? OWK lah, obligasi wajib konversi kayak gitu. Nah, udah ada nggak penampungnya? Udah ada toh. Berarti otomatis si bandar si penampung ini otomatis jadi bandar loh. Langsung dapat barang banyak kan, langsung dapat supply kan. Retail nggak ada yang numpang kan, udah pasti nggak ada yang numpang. Udah pasti tidak ada yang numpang. Kenapa udah pasti? Kenapa udah pasti nggak ada yang numpang? Ya siapa yang mau tembus right issue 173? Mending beli di 88. Ini yang menarik. Right issue. Jadi kalau misalnya right issue, yang menarik adalah right issue yang satu perusahaan
perlu duitnya. Satu, apalagi harga tebus di bawah, perusahaan perlu duit, itu biasanya harga dikerek di atas harga tebusnya. Atau yang kedua, perusahaan atau yang kedua right issue yang harga tebusnya di atas harga sekarang. Kenapa? Karena si bandar nggak perlu capek-capek akum lagi. Dia udah dapat barang, retailnya kemungkinan besar malah jualan terus, pasti kemungkinan besar jualan terus. Kayak gitu, menyingkirkan retail, menyingkirkan institusi, barang diserap sama dia semua, supply udah sama dia, yang berikutnya apa yang terjadi? Terbangin ke langit lah biar cuan. Nah, yang Pak Jason ini mengenai aturan right issue ini itu di aturan nomor 2 kecuali perusahaan yang pembayaran utangnya di atas 100% atau kemampuan likuiditasnya di atas 100% atau apa segala macam itu right issue-nya bisa di atas 10% ya, Pak. Ada aturannya. Bapak baca nomor 2-nya. Pak JB di grup udah ada tuh jadwalnya. Iya, ini udah saya baca nih, Pak. Nah, habis RI diterbangin biar yang OWK nggak rugi. Ya iya. Berarti baiknya kalau lepasnya tuh di tanggal berapa ya Pak JB? Nah, ini kan kita bicara pakai BDM aja nih, Pak. Kita nggak bicara pakai ini kan, nggak pakai planetary angle kan, nggak pakai present time squared kan, kayak gitu. Nah, itu saya nggak tahu, Pak. Kita harus analisa dulu berdasarkan keilmuan planetary ya. Nah, tetapi kalau dari logika bandarmologi aja masuk nih, logikanya masuk bahwa barang ini akan diterbangin suatu saat nanti ketika right issue-nya kelar. Nah, kalau saya pribadi daripada kita nungguin right issue-nya, beli atau apa segala macam, paling enak kalau pakai ilmu bandarmologi dicampur TA, beli pas breakout ini, pas break dan close di atas ini. Di atas ini, high ini, beli lagi. Average up. Di atas 105, average up. Udah. Itu kalau yang nggak mau yang misalnya trader harian, trader harian yang bisa mantau market atau apa segala macam. Tapi kalau berdasarkan ilmu kaidah bandarmologi, ilmu membaca strategi bandar apa segala macam, udah kebaca strateginya dia. Tujuannya dia udah tahu. Untuk keluarnya nanti bakal ada berita-berita apa segala macam yang bikin harganya pasti di atas 173. Pasti. Supaya nerbitin OWK bisa keluar. Pak, itu kan tanggal selesai RI-nya 21 September, Pak. Berarti lebih baik belinya tanggal 2 September ya. Nah, itu lebih baik sebelum itu atau setelah 2 September itu, Pak? Lebih bagus sih kalau saya pribadi, ini kalau saya pribadi ya. Nah, itu saya sih di atas 2 September. Setelah udah jelas semua nih. Berapa yang terserap, berapa perpindahan, berapa harga barunya, terus gimana trennya, pas segala macam, itu baru saya beli. Udah jelas semua. Kalau sekarang ini kan kita masih praduga nih. Walaupun berdasarkan pengalaman saya yakin 99% ini kemungkinan dikerek gitu. Cuma waktunya kita nggak tahu kapan. Kan kayak gitu, Bu. Nah, cuma kan kalau kita di bursa ini kan kita meminimalisasi resiko. Risiko yang timbul adalah satu dari ketidakpastian. Untuk mengurangi ketidakpastian, yaitu lebih bagus setelah semua right isunya selesai. Contohnya kayak SAME juga naik jauh setelah right isunya selesai, MTEK juga setelah right isunya selesai. Terus banyaklah yang lain, malas juga nyebutinnya. Right issue tuh banyak yang udah right isunya selesai baru harganya naik. Kayak gitu. Nah. Oke, Pak, makasih. Nah, sama-sama, Bu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kalau saya ngelihat gayanya MNC ini, saya jadi teringat sama MPPA. Serius, saya jadi teringat sama MPPA. Waktu itu kan heboh tuh di grup, Koahau bilang, Pak Juta, jualan deh, udah dapet tuh. Beritanya si MPPA ternyata perolehannya tuh, si Anderson harus ngambil alih saham MPPA di harga 3.000 rupiah. Anderson ngambil di harga Rp3.000 dan beneran ada crossing di harga 404, harus dijual. Pak, jual Pak, mumpung ini MPPA di 700, itu bisa jadi ke 400 lagi, kata Pak Ahau. Nah, terus saya bilang, bagaimana kalau plot twist Pak Ahau? Nah, plot twist, dia udah beli di 3.000, nggak mungkin dia mau rugi.
Nah, dia beli 3.000 sekian lembar, di 404 ada berapa lembar Pak? Saya hitung waktu itu kan. Average dia berapa? Wah, terus saya bilang kan di grup enggaknya 1.200 dapat. Beneran nggak MPPA 1.200 dapat? Dapat karena kebaca, kehitung. Si Anderson pas 404 itu dia dapat berapa miliar lembar saham ada. Waktu itu saya lupa datanya di Stockbit ada. Terus ketika pertukaran di harga 3.000 per lembar itu juga datanya ada. Dapat di average-nya 1.100 berapa waktu itu kita hitung sama-sama di grup itu. Saya bilang 1.200 dapat nih MPPA. Beneran dapat. Cuma hitungan bodoh-bodoh sederhana gitu aja gitu loh. Handle. Karena kita tahu si pembelinya siapa, orang yang kuat duit gitu, yang bisa ngangkat harga gitu. Masih cukup modalnya gitu. Nah, cuma si Behit ini kan saya jujur saya belum tahu nih siapa pembelinya apa segala macam. Kita lihat dulu kuat gak, masih ada gak modal dia setelah dia nebus 173 ngarikin lagi. Harusnya sih ada sih, namanya juga institusi asing kan. Kayak gitu. Nah, MPPA 12 lebih Pak kemarin saya lupa berapa. Nah, inilah yang mau saya ajarkan Bapak-bapak Ibu-ibu. Bahwa bandarmologi bukan sekedar broker sumari, bukan, tetapi kita melihat korelasi. Jadi bandarmologi nggak bisa dilepaskan dari chart, harus ada korelasi-korelasinya, dan yang harus kita pelajari adalah mindsetnya. Berusaha tempatkan diri selalu jadi bandar. Kalau jadi bapak ibu jadi bandar mau dikapain nih market di saham, mau ditarik kemana? Nah, dan juga yang harus dilihat bahwa yang namanya bandarmologi itu time frame-nya si bandar-bandar ini time frame-nya bukan harian ya, bukan hari ini aku besok distri apa semacam macam, bukan, bahkan mingguan juga biasanya enggak. Biasanya dia kalau zaman dulu waktu saya kerja sama Mr. X gitu, itu kita nyiapin waktu itu jadi ada suatu emiten itu mau menerbitkan surat obligasi apa global bond gitu, saya lupa lah, pokoknya intinya surat utang kayak gitu. Kita diminta untuk naikin sekitar hampir 350%. Harga sahamnya kita diminta untuk naikin hampir 350%. 348% sekian dari harga saat itu. Itu persiapannya, perhitungannya, hitungan modalnya, apa segala macam, dan pelaksanaan itu kita perlu 3 bulan untuk mencapai target itu. Dan kesampean targetnya sampai, global bondnya kelar, kita dibayar, plus bonus kita juga beli dong. Jelas loh, kita yang tukang enter, masa kita nggak beli sahamnya? Bonus untung dari sahamnya. Itu istilahnya pada waktu itu saya sayangnya itu saya bukan bagian tim, jadi saya nggak digaji. Saya cuma belajar sama si Mr. X ini gitu kan, gimana cara hitungannya, gimana strateginya, gimana untuk mengetahui inventory musuh apa segala macam. Memang itu agak sedikit ribet, dan jujur saya pun udah banyak lupa saya detailnya. Nah, tetapi karena saya belajar di teknik industri ya, saya orang teknik industri, saya ngerti production planning, saya ngerti inventory control. Jadi sedikit banyak saya teringat, oh ini sih kayak PPIC zaman dulu gitu. Dan karena saya juga belajar statistik di teknik industri, nah sedikit banyak saya tahu, oh ini nggak jauh-jauh dari ilmu probabilitas kayak gitu. Jadi serius, ilmu perbandaran itu nggak jauh-jauh dari ilmu probabilitas, nggak jauh-jauh dari psikologis massa untuk ketika eksekusinya. Tetapi hitung-hitungan untung ruginya apa segala macam nggak jauh-jauh dari ilmu di bisnis, bidang bisnis yang lainnya, sama aja. Cuma asal tahu aja strateginya Bapak Ibu. MPPA saya nggak jual pucuk Pak, saya jual di 1150 kok nggak salah. Waktu itu kan saya pengumuman di grup, saya udah jual semua ya MPPA, kelar, alhamdulillah cuan lumayan kayak gitu. MPPA, pokoknya ya udah alhamdulillah sih udah dekat pucuk gitu, karena tahu. DABP saya mohon maaf Pak Riki, saya skip, bank konvensional saya nggak pernah beli, nggak pernah peduli. TPIA, TPIA menarik nih. Bisa tahu Pak kira-kira gimana? Di harga berapa? Nominalnya berapa? Rasionya berapa? Tolong Pak, TPIA. Pelaksanaannya kapan? Udah keluar belum?
Ini kita, oh ya, bagi teman-teman rekan-rekan yang ikut kelas advance kan udah tahu hitungan lebih lanjut ya. Sebenarnya apakah bertentangan bandarmologi sama advance? Enggak bertentangan, enggak. Tetap dia akan ngikutin planetary angle, planetary degree, apa segala macam itu tetap. Nah, malah sekarang teman-teman jadi makin yakin kalau misalnya kayak PTV-nya bilang ngarah ke atas, persentan vektor yang ngarah ke atas, kemungkinan targetnya sampai sekian, rekan-rekan dapat tambahan lagi. Benar ya, bisa jadi ya harga si BHIT sampai 173 misalnya PTV-nya. Karena ternyata rate isunya sekian. Atau bisa jadi benar ya hitunganku ke 300 akhir trennya. Karena dari bandarmologinya ada yang mau jual di segini kayak gitu. TPIA 18.000. 18.000 TPIA. Mohon maaf Bu Lucy, BBRI bank konvensional, saya no comment. TPIA 18.000 ini seriusan? 18.000 rasio 474. Oh, rasionya kecil sih. Cuma berapa nih? 8%-an ya, 8%-an lumayan lah. TPIA 18.000. 47 banding 4 tanggal. Ya, kita lihat aja deh. Juni, udah lewat dong. Ini dividen. Mana Pak rate isunya? Di bagian kiri, Pak. Oh ini. 22 Agustus. 1,05. Ini 2017, Pak. Nggak salah nih, Pak. 2017. Yang baru belum ada, iya. Yang baru belum ada. Nah, jadi kalau yang baru nih belum ada, Pak, itu agak susah, Pak. Nah, terus kalau Bapak mau hitung jelas potensi profit, apa segala macam, ini khusus rate issue ya. Khusus rate issue. Mending Bapak tonton ini deh dan pahami benar-benar. Pahami benar-benar yang disampaikan Pak D. Jadi Pak D Hendro Masori, ini foundernya grup The Traders, itu udah jelasin semua sampai gimana ya, sampai pelan-pelan dia jelasin itu tentang right issue. Aku nggak ada ya. Udah dicabut nih sahamnya. Apa videonya? Oh ini, kupas tuntas right issue dan strategi meraup untung. Ini udah hampir sejam Pak videonya. Pelan-pelan dia jelasin. Silakan Bapak nonton ini khusus right issue. Kalau yang hari ini kita bahas adalah bandarmologi. Jadi tadi saya sampaikan bandarmologinya misalnya kayak di BHIT, tadi kan di MLPL, mereka jual modalnya sekian. Strateginya gimana, kira-kira ke depan kayak gimana, kayak begitu. Nah, pergerakan mereka itu untuk mengawal arahnya baru kita pakai ini. Misalnya contohnya tadi di MLPL. MLPL itu jual di harga berapa tadi? ...30 Juni di 680 kita lihat. 30 Juni 680. 30 Juni pengumumannya berarti 2 hari sebelumnya, berarti di range ini dia jual. Ada informasi lain yang bisa kita dapatkan. Lihat ya. 29 nggak mungkin. Ya 29 mungkin masih ada lah. Sisa-sisa dikit ya. 16 sampai 29 Jun. Kita lihat top sellernya yang saya mau cari tahu siapa. YU, YP.
Pembelinya RX. Dari sini kita bisa dapat kesimpulan kan kalau si Connery pakai YU. Nah, jadi untuk si MLPL ini, MLPL ini, kalau selama perjalanannya nanti kita lihat ada YU keluar barang, dan RX keluar barang, nambah barang atau apa segala macam, atau kebalikannya YU beli barang, RX jualan, kita sudah bisa dapat kesimpulan bahwa proses buyback-nya sudah jalan di belakang layar kayak gitu, sudah diam, udah benar on track si Connery memang mau jualan. Kenapa? Ya lihat sejarahnya aja tuh. Karena biasanya namanya maker, broker mau broker ini kayak maker atau apa segala macam, mereka tuh dikontrak atau satu paket kayak gitu. Misalnya udah jualin, ini tolong dong jualin 11% kayak gitu. Ya udah mereka pakai yang sama kayak gitu. Bandar bisa dibohongi oleh emiten nggak Pak? Anggaplah bandar dibohongin nih sama emiten nih. Ruginya apa? Nggak ada ruginya Pak. Bandar tuh cuma orang, mohon maaf Pak ya. Misalnya kayak saya gini lah misalnya, siapalah antah berantah, remahan dan ginang kayak gini kan. Didatengin emiten. Pak Juta, bikin dong strategi apa segala macam untuk ini supaya berhasil. Oke, saya jalanin. Nah, saya kan pasti saya bilang kan, Pak, saya butuh modal sekian untuk kerek saham Bapak. Atau saya butuh saham sekian juta lembar untuk nurunin harganya. Saya dapat modalnya dari mana? Dari emiten. Untuk apapun lah, untuk naikin atau untuk turunin. Terus ngapain emitennya bohongin saya? Rugi juga dia sendiri. Jadi jawabannya adalah bandar nggak bisa dibohongin oleh emiten, kagak bisa. Tapi big players bisa. Gampang banget malah dibohongin oleh emiten. Ya kayak tadi, angin-angin surga apa segala macam. Atau kayak tadi kawan saya bilang, adikku disuruh invest nih 3 juta US. Terus saya bilang, saya telepon, saya masih ada seminar malam ini, cuma kalau aku minta tolong, bilang adikmu jangan dulu deh, jangan, bahaya, nanti dulu. Saya jelaskan logikanya gitu. Terus dia bilang, oke lah, nanti tunggu seminarmu. Nah, paham? Bandar nggak bisa dibohongi oleh emiten. Lagian emiten nggak bakalan bohongin bandar, rugi banyak dia udah kasih modal. Oke. Pertanyaannya, apa itu flow? Oke, banyak orang-orang yang analisanya bagus menggunakan analisa flow, inflow atau outflow. Pak Juta pun juga. Nah, oke, thank you. Pertanyaannya, apa itu flow? Flow itu arus, Pak. Simple. Arus. Nah, dalam hal saham yang kita bicarakan adalah arus duit. Ini pertanyaan bagus. Terima kasih pertanyaannya. Ini bagus banget. Apa bedanya inflow dengan akumulasi? Apa bedanya outflow dengan distribusi? Bagaimana cara mengetahui atau menghitung flow? Bagaimana cara pengaplikasian flow dalam analisa? Sebelum saya jawab ini, Pak Adi, saya tanya dulu. Yang gerakin harga saham itu apa? Value-nya kah? Technical-nya kah? Orang-orangnya kah? Sentimennya kah? Apa yang menggerakkan harga saham? Jawabannya adalah, yang gerakin harga saham bukan value-nya, bukan technical-nya, bukan sentimennya, tetapi inflow-nya ataupun outflow-nya. Tetapi duit yang masuk atau keluar. Yang gerakin adalah manusia. Oke? Nah, yang gerakin harga saham itu adalah manusia, menekan tombol buy atau yang menekan tombol sell. Tetapi manusia-manusia ini kekuatan buy sama sell-nya beda-beda. Bisa jadi ada 1 juta orang tekan tombol buy, tapi duitnya masing-masing cuma 100 ribu, cuma 1 lot, harga gocap misalnya, berarti cuma 50 ribu. Ada 1 juta orang, cuma 50 miliar. Tapi si bandar atau si big fund itu cuma 1 orang doang, tapi dia punya 1 T, tetap kelar, walaupun 1 juta orang nggak bisa menang. Nah, dari situ kesimpulannya adalah, yang paling penting adalah bukan jumlah partisipannya, tetapi jumlah flow-nya. Flow adalah aliran dana, Pak. Aliran dana masuk, itu namanya inflow. Aliran dana keluar, namanya outflow. Oke, satu. Itu pahami dulu inflow dan outflow. Yang kedua, apa bedanya inflow dengan akumulasi? Apa bedanya outflow dengan distribusi? Mayoritasnya, Pak, bahkan hampir selalu, yang namanya akumulasi pasti inflow,
Akumulasi pasti inflow, distribusi pasti outflow. Gitu Pak, outflow dari emitennya keluar. Akumulasi, inflow dari luar ke emiten. Dengan catatan ya, ini dengan catatan saya pertegas. Dengan catatan yang dimaksud dengan akumulasi itu bukannya akumulasi dari indikator ini ya, bukan. Serigala berbulu domba itu juga akumulasi. Kan kayak tadi apa MNC. MNC itu tulisannya di indikator apa? MNC Pak, BHIT. BHIT kan big distribusi nih. Big distribusi. Tetapi kita udah tahu itu sebenarnya bukan big distribusi. Ini akumulasi. Begitu Pak. Nah, inflow hampir selalu akumulasi, outflow hampir selalu distribusi. Kenapa bisa dibilang akumulasi itu inflow gitu? Kenapa? Ya jelas dong Pak, kan orang membeli saham, mengumpulkan saham, berarti kan dia beliin saham itu dikumpulin, dibeliin, berarti ada duit yang masuk. Apalagi kalau kita bicara yang akumulasi atau yang beliin adalah asing, foreign. Udah jelas duitnya masuk. Foreign kan misalnya dia misalnya ini teman-teman saya dari Singapura misalnya beli. Ya kan dia nukar dulu. Singapura dollar tukar ke US dollar ke Indonesian rupiah atau langsung lah Singapura dollar ke Indonesian rupiah. Dia tukar duit dulu. Ada duitnya masuk kan ke Indonesia. Habis itu duit rupiah ini dipakai untuk beliin saham. Dia kumpulin akumulasi, ada duit masuk, inflow. Makanya kalau di dalam bandarmologi yang kita cari adalah inflow asing. Inflow dan akumulasi asing itu yang kita cari. Karena itu gede dananya biasanya. Dan asing ini seperti saya bilang tadi lebih cepat apa segala macam, lebih jelas analisanya itu lebih jelas, gak tercampur aduk. Kayak gitu. Bagaimana cara mengetahui atau menghitung flow? Nggak usah pusing-pusing Pak, nggak usah pusing-pusing. Satu, untuk cara tahu flow atau apa segala macam bisa pakai nih Neo BDM. Tadi saya dapat informasi ternyata Neo BDM ini gratis 2 minggu awal. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa coba. Nah, Telkom deh kita coba. Karena Telkom ini lagi dikumpulin asing. Nah, cara paling gampang, misalnya ini pakai Neo BDM udah kelihatan nih berapa hari 2 hari terakhir udah dikumpulin asing. 4 hari malah cuma sehari yang turun. Jumlahin dari periode berapa lama. Nah, ternyata dari kenaikannya ini di tanggal berapa nih? 8 Juli sampai sekarang asing tuh masuk banyak di Telkom, pelan-pelan ngumpulin. Nih. Kelihatan kan? Foreign-nya gede, naik, inflow. Ini akumulasi. Ini kan kita nggak main broker-brokeran kan, nggak main kode-kode broker kan? Nggak main kode-kode broker gitu. Kita cuma ngeliat flow doang, flow money flow. Nah, kalau di trading view, misalnya kita trading saham luar, yang kita lihat MFI, Money Flow Index. Nantilah kita bahas itu ntar. Nah, lanjut. Jadi, inflow, dana masuk, disertai akumulasi itu hampir selalu. Gitu. Apalagi kalau asing. Bagaimana cara pengaplikasian flow dalam analisa? Simple Pak, itu simple pakai banget. Saham naik gara-gara ada inflow. Jadi yang gerakin harga saham apa tadi? Duit. Duit masuk atau duit keluar, inflow atau outflow. Nah, ketika ada inflow, kayak gitu, ketika harga inflow, lagi inflow, harga di demand area misalnya, atau lagi di support-supportnya, kita lihat ada inflow masuk, ya kita juga masuk. Kenapa? Harga berbalik arah kayak gitu. Telkom. Mantul di demand area kan? Ini kan demand area udah entah kapan tahun saya gambarnya demand area. Mantul di demand area,
Kita lihat inflow bener ada, kita lihat ada akumulasi, kita tinggal pakai faktor-faktor yang lain lah tuh kan, pattern lah apa segala macam tuh yang saya sampaikan di awal. PD beli nggak? PD. Ketika ada pullback, ada lagi nggak pantulan? Ada pantulan ya. Ini Telkom insya Allah jalannya masih panjang karena masih diakumulasi terus nih, inflow terus, masih inflow terus. Insya Allah jalannya masih panjang. Semoga sampai di 3.500. Semoga nggak jauh kok, cuma 8% lagi. Kayak gitu. Jelas ya Pak ya, antara inflow dan akumulasi itu bagaikan pinang tak berbelah. Sama aja. Cara ngitungnya, cara mengetahui menghitung flow, itu dari net buy dan net sell. Total lebih, kalau di sekuritas-sekuritas tuh banyak yang udah disediain otomatis. Kalau di ipot nih kayak nggak ada, tapi kalau di HOTS ya, Mirai punya itu ada tuh. Net buy berapa, net sell berapa. Oh, gini. Di ipot ada di sini nih. Kalau cuma flow doang Pak ya, ini kita nggak bicara akumulasi ya. Misalnya hari Rabu sampai hari terakhirnya Jumat kemarin. Oh. Nah. Tapi ini bicaranya asing aja Pak, bukan flow umumnya gitu. Kalau yang di sekuritas lain tuh bisa kelihatan gitu kadang. Lebih banyak yang beli atau jual. Power buy berapa, power sell berapa. Nah, nih. Telkom selama 28 Juli sampai 30 Juli, hari terakhir kan 30 Juli kemarin ya. 30 Juli itu ada dana masuk 200 miliar. Inco 135 miliar dan seterusnya. Nah, yang di bawah-bawah ini dana keluar, yang paling banyak dibuang BBCA, Pegas, Tower, Bank Mandiri. Agak suram masa depannya tiga ini. Kecuali kalau ada fund lokal yang mau beli deh, kayak gitu. Ini juga saya jawab INKP gimana, agak suram. Agak suram, dibuangin terus selama berapa hari. Net value-nya 47,3 miliar udah keluar baru 3 hari aja dari INKP. Saat market koreksi hampir semua emiten jualan besar-besaran. Apakah para broker itu janjian Pak? Sering kok Pak. Sering kok Bu. Ibu ya, Ibu Tijio ya. Sering. Serius. Sesama fund itu sering kontak-kontakan. Jual apa misalnya kontekan kayak gimana nih besok kayaknya market lagi nggak dukung nih apa segala macam nih, ya udah kita merahin dulu ya apa segala macam, itu biasa. Nah kalau kata guru saya dulu tuh ada satu invisible hand, bukan cuma satu guru sih, dari 3 orang guru saya yang fund gede, 3-tiganya juga ngomong ada satu invisible hand di ASG itu. Misalnya dia bilang udah tahan indeks, entah gimana caranya indeks akan bertahan. Kalau misalnya dia bilang udahlah dropin kayak gitu. Nah, itu memang janjian, ada janjiannya. Tapi apakah untuk semua BD? Enggak untuk semua BD, enggak. Ada klan-klannya lah gitu story-nya. Ada klan-klannya, ada geng-gengnya, sama persis lah kayak sinetron kayak gitu kan. Orang-orang kaya enggak semuanya saling kenal, tapi enggak semuanya saling kerjasama tuh berteman kan kayak gitu. Knockdown with accumulation itu gimana teknisnya Pak? Teknisnya seperti apa nih Bu? Teknisnya seperti apa? Kalau teknis sih nggak ada masalah sih. Oh, teknis maksudnya kalau penerapan di lapangan realnya tuh kayak gimana? Nah, real tuh kayak gini kalau markdown with accumulation. Jadi itu kayak gini, misalnya kayak sama apa ya markdown with accumulation? Adalah forget it lah. Anggaplah misalnya si good ini, anggap saham good ini misalnya markdown with accumulation gitu. Harga turun padahal akumulasi. Teknisnya gimana? Dia bilang kayak gini. Ya udah, oi, Defender, lu pasang bid sekian harga sekian. Sorry. Iya, pasang bid sekian gua guyur. Si strikernya guyur, harga turun. Padahal yang nampung dia juga. Habis itu strikernya pura-pura lah naikin harga atau apa segala macem. Naikin harga supaya kelihatan natural lah. Habis itu guyur lagi terus sampailah ARB misalnya. Padahal barang nggak kemana-mana, nggak ke orang lain, ke dia juga. Itu yang namanya markdown accumulation.
Dia guyur cepet gitu, ujung-ujungnya kan orang cabut bit tuh. Nggak ada yang berani, wah nggak ada yang berani masang bit, ngeri nih lagi diguyur nih, cabut bit apa semua. Diguyur terus. Orang cabut bit, nggak dapat barang akhirnya. Udah pada cut loss semua, tinggal ditarik langsung betet kerar tinggi ke atas. Yang sering kejadian, yang sering pakai kayak gitu, yang sering pakai banget strategi itu adalah emiten ini. BTPS. Sering pakai banget kayak gini. Jebolin support, orang cut loss diangkat tarik. Orang pada beli dipiris pelan-pelan lagi, angkat tarik lagi. Sering. Dia nariknya itu cuma sebentar aja, 1-2 hari habis itu berhenti main. 1-2 hari berhenti main. Makanya BTPS nih enak. Kalau misalnya dia lagi betot ke atas, ikut aja 2 hari jualan. Nih. Udah jebol support ditarik kayak gitu. Nih 3 hari turut-turut jualan. Lucu. Ini sering kejadian markdown with distribution. BTPS. Dia nampung-nampung juga, habis itu dia kerek ke atas. Pas dia kerek itu baru dia jualan. Wood PTBA markdown accumulation ya betul-betul. Pak Andrea bisa jadi di 3.000 pun 4 juta maksudnya 3.000 apa ini? 3.000 apa nih Bu Lucy? Apa nih? Saya emiten apa ya 3.000 ya? BTPS ya ini bullish divergent, jelas ini. Jelas pakai banget bullish divergentnya. Nah, oke, tapi kita nggak bahas technical, ilmu technical kan terlalu panjang. Kita bahas bandarmologi. Hubungan bandarmologi sama TA apa segala macam. Unilever 3.000, ya Unilever 3.000 masih saya mikir-mikir deh. Nah, tapi di harga 4.000 ini sekarang udah murah sebenarnya, udah murah, udah kalau untuk invest tuh udah bener alasan belinya itu udah bener, PR-nya udah masuk harga wajar, EV per EBITDA udah masuk. Tapi itu kita bahas ilmu fundamental lah ya. Kalau fundamental jangan sama saya, serius saya abal-abal fundamentalnya. Fundamental semi judi, invest semi judi, pokoknya udahlah, tanya Pak Paus saja. Gue invest, kalau saya di investor jago. Pilihan saham saya nggak aneh-aneh gitu. Oke lah lanjut. Unilever dari bandarmologi itu akumulasi, terus yang tukang akumulasinya nggak jadi akumulasi di buyback, apa di sell back. Akhirnya harganya ngedrop, padahal udah lumayan banyak dia ngumpulin. Nggak tahu, mungkin ngerasa masih kemahalan kali kayak gitu, atau masih berpikir bisa turun lagi atau apa, nggak ngerti. Padahal udah akumulasi loh awalnya NVR itu. Pas di sini nih, ini udah akumulasi. Makanya saya udah masuk ke range watch saya. Wah ini udah boleh nih gitu, boleh di watch dah nih. Pas di sini nih akumulasi. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba didistribusi, ngedrop lagi harganya. Anjir. Yuk nabung saham. Bener-bener nabung, nggak dapat bunga. Dari 8 tahun yang lalu sampai sekarang, kalau kita nabung saham 8 tahun yang lalu, Unilever sampai sekarang kita nggak dapat bunga. Cuma dapat dividen. Nggak ada capital gain, cuma dapat dividen. Kalau dari technical ya jelas sih. Tunggunya di sini, masih jauh ke bawah. Bahkan nasib jelek misalnya kayak si HMSP ya. Ngeri ya, HMSP kan. Oke. Saya pikir yang perlu disampaikan lagi itu psikologis udah, flow udah. Kita lihat ke silabus, seperti ada yang belum. Nanti ini di silabusnya akan saya perbaiki dikit sama note-note yang ada. Ini tiba-tiba error kali nih PPT-nya nih, ngawur. Hubungan bandel dan money inflow barusan udah, kasus saham dan tadi saya jawab udah dari banyak dari tadi. Oke.
Oke, mau kita masih ada waktu cukup banyak, masih ada hampir sejam. Enggak, hampir 50 menit. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi langsung ngobrol, gak enak sama. Oh, cara analisa distribusi sama akumulasi. Oke, cara analisanya. Saya pikir rekan-rekan udah ngerti. Nah, untung diingetin. Thank you. Pak, siapa tadi? Pak Denny ya. Ntar ya saya minta izin 3 menit, saya kayaknya harus di start komputer deh ini. Tetap aja di room, nanti saya masuk lagi.